warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini bersama adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, jurusan Teknik Informatika, melakukan wawancara UMKM di Tanjung Modis. Terima kasih. Pendirian usaha ini didirikan pada tahun 2010. Awalnya itu bukanya bermak, terus semakin hari semakin bertambah itu menjadi jahit, dan akhirnya di tahun 2000 itu nambah, pokoknya semua tentang berkaitan dengan fashion. Di 2020 itu bertambah dewa baju anak-anak itu yang karnaval dan bedak season. Terus di tahun 2022 bertambah lagi dengan usaha kaos dan sablon plastisol dan juga DTF. Tantangan dalam usaha itu biasanya kalau menghadapi banyak orderan, terus sedangkan kita itu ada keluarga yang sakit, itu kita mungkin tidak bisa menyelesaikan itu, dan kehilangan pelanggan. Usaha jahit itu ya, itu menurut saya sendiri itu gampang-gampang susah. Pertama jahit itu kalau dikerjakan oleh seorang karyawan selalu berbeda, walaupun yang motongin itu saya, selalu berbeda. Jadi terkadang customer itu ada banyak ketidakcocokan, jadi saya harus bongkar ulang kembali, yang bertanggung jawab kan otomatis saya gitu. Jadi saya lebih baik menerima sedikit dengan saya kerjakan tangan sendiri daripada menerima banyak dan dikerjakan karyawan. Soalnya sudah saya alami, sudah ganti sampai 7 karyawan ya, 7 teman jahit itu yang saya alami ya seperti itu. Iya, kalau pemasaran produk saya itu didistribusikan di daerah Ponorogo, Madiun, dan Magetan. Kalau terkadang juga banyak dari Pacitan. Kalau tentang sablon itu saya ikut gabung di official merchandise Tailor Indonesia. Usaha kerupuk Sari Rasa ini berdiri tahun 2000, sudah 25 tahun ini. Produksi satu jenis kerupuk dengan bahan dasar yang sama semuanya, cuma kita ada di variasi ukuran dan juga kemasan. Jadi ada yang pasar mintanya itu langsung bal-balan 5 kilo, langsung dalam bentuk grosir ya, bal-balan itu. Ada juga yang dalam bentuk packingan kecil-kecil, misalnya kayak 200 gram atau 150 gram. Yang diproduksi itu beda ukuran kita ya, ada yang ukurannya itu diameternya 7 cm, ada juga yang 9 cm, dan peminatnya sampai saat ini lumayan seimbang antara 7 cm dan juga 9 cm itu. Kemudian tantangan dalam usaha, tantangannya ya kalau sekarang ini banyak sekali persaingan pasarnya dan juga persaingan dari produsennya, dan kayak persaingan harga tuh luar biasa di pasar dengan merek-merek yang baru, brand-brand yang baru yang bergerak di perkerupukan juga, tapi mereka harganya tuh menjatuhkan harga pasar gitu. Itu tantangannya juga itu. Tantangan dari segi ini cuaca juga, karena kerupuk itu memang kita proses pengeringannya itu murni dari sinar matahari. Jadi ketika musim penghujan turun, nah itu tantangan cuacanya ada di situ. Untuk cara mengatasi tantangannya yaitu kita tetap terbuka ya, inklusif. Kita juga harus melek dunia digital, jadi kita juga memasarkan lewat sosial media, kemudian lewat digital lah intinya ya, karena selama ini itu masih lewat manual. Jadi pasar di Ponorogo itu alhamdulillah sebagian besar yang memasok juga kita, dan alhamdulillah juga sudah ada pelanggan tetap dari Purwokerto, itu sekali ambil itu bisa sampai 200 hingga 300 bal.
ada kalanya kerupuk itu kalau misalnya musim panas, musim kemarau itu 1 hari bisa langsung kering. Kalau misalnya musim penghujan, nah itu kadang bisa membutuhkan waktu sampai 2 sampai 3 hari untuk memastikan benar-benar kerupuk itu kering dan siap untuk di packing. Itu tantangannya dalam bentuk cuacanya itu. Kami juga belum ada alat untuk misalnya kayak oven yang besar gitu, belum ada dalam skala besar karena pembuatannya kerupuk ini itu 1 hari sekitar 100 kilo. Jadi untuk proses pemanasan yang menggunakan oven dalam skala kapasitasnya yang sampai 100 kilo itu sampai saat ini belum ada, dan juga keterbatasan dana tentunya kalau kita mau mengadakan alat yang kapasitas sebesar itu sepertinya juga belum ada dana untuk ke situ. Kemudian cara mengatasi tantangannya apa deh cara